Jadi di sini itu pergi berlibur. Jadi kenapa berulang? Ada kesan nyaman, berlibur, enak, bisa mancing, bisa main sampan, bisa mau berenang, berenang bisa. Sunset pas tepat nih Bang. Ya, kesana jatuhnya nanti. Pas depan mata, menikmati senja. Makanya konsepnya family camp tuh. Iya. Jadi memang kekeluargaan. Dari mana udah datang? Yang dari Bali pernah Bang? Nginap ke sini Bang? Iya. Bali internasional lah nih, nasional lah. Bali. Malah dia tuh ngelola restoran di Bali. Saya terkesan dengan Pak Despan. Saya ini orang Bali. Saya punya bisnis restoran Bali. Saya ini koki. Ya saya tahu lah pariwisata Bali bagaimana kan. Oh dibandingkan Bali jauh lah gitu kan. Tapi dia ngomong kayak gitu. Artinya peluangnya bagus. Intinya Rusung ini dari hati kecil saya. Sebenarnya bagaimana sungai ini ya. Nah, ini ya yang benar-benar trigger bagi saya tuh. Bagaimana sungai Mempawah ini menjadikan ikon kota Mempawah. Dan bisa meningkatkan perekonomian. Dalam hati kecil saya ini memberikan contoh ya bahwa pengelolaan sungai ini macam-macam. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya pada hari ini di acara Ngander. Kita ngander bersama Bang Despan, seorang pemilik penginapan yang sangat unik sekali di Kabupaten Mempawah. Dan kali ini konsepnya amat berbeda dan menarik sekali untuk kita diskusikan bersama. Hari ini langsung dengan Bang Despan. Gimana kabarnya Bang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, gimana nih konsep Rusung yang Abang bawa nih Bang? Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau berbicara penginapan ini kan sebenarnya stepnya tuh kedua. Oh iya. Step pertama tuh sebenarnya untuk kepentingan keluarga sih. Nah, saya sama keluarga pengen ada tempat yang rumah kedua lah untuk berlibur ya, ceritanya nih. Tapi jauh sebelum bangun Rusung ini kan saya sebenarnya berbicara hobi nih Bang. Hobi saya itu sebenarnya traveling gitu kan, main sepeda, artinya mana-mana. Suka jalan-jalan. Ah itulah, sana lah mau medianya sepeda ke medianya motor ke media transportasinya terserah ya. Tapi saya suka gitu jalan-jalan kemana. Nah satu ketika karena sering nonton YouTube juga terkait traveling, akhirnya pengen pula punya mobil camper van tuh. Nah impiannya tuh sampai saat ini ya, walaupun udah bangun Rusung nih masih gak ternyang-nyang. Waduh pengen nak buat. Tapi kan tak semudah yang kita bayangkan tuh kan, biaya segala macam, waktu, kemudian siapa sih yang bisa membuatnya di Kalbar nih kan kita belum dapat info gitu kan. Kalau di Jawa sih Blongo kali banyak, tapi kalau di kita nih kan mungkin ada, saya enggak tahu di mana tempatnya. Karena kita kan Kalbar ini lumayan luas tuh. Dan ini kan spesifik kan, rumah yang ada konsepnya camping gitu kan. Enggak semua orang bisa ngerjakannya kan, pikiran saya. Itu jadi kendala. Kedua mungkin budget juga sih pasti kan. Nah, akhirnya karena hobi bersepeda, ya udahlah coba-coba. Saya setiap sore sepedaan, biasa keliling-keliling. Akhirnya ketemu ada di sungai daerah Sejegi itu, nongkrong gitu kan di daerah sungai, minum lah harus kan. Itu di waktu sore atau waktu pagi? Sore lah, sore jam-jam segini nih. Nah pas kebetulan balik lewat ini lah nih, pas jalan kita nih kan, itu kan ada pondok sana tuh, jembatan tuh kan ada pondok tuh. Saya suka pondok itu tuh, unik, bukan apa kecil gitu, tapi ini inspirasi saya nih itu. Berarti deh pondok kambak yang di ujung tuh yang merah tuh. Yang merah tuh. Nah itu inspirasi saya. Kayaknya asik nih buat kayak gini nih Bang Miji. Akhirnya sama saya literaturnya kan banyak nih. Suka nonton YouTube arsitektur juga terkait dengan cabin tuh kayak pondok gitu kan. Nah konsep pondoknya itu yang rata-rata saya nonton tuh kebanyakan belum ada yang di atas sungai. Kalaupun ada 1-2 lah ya. Nah, kemudian ada pun konsepnya tapi dari boot jadi pondok, jadi dari speedboat gitu Bang. Dibuatkan rumah ada. Tapi kalau dibuat seperti ini ada sih, cuman yang compact, artinya bentuk bangunan kayak gini-gini itu masih sederhana sekali. Nah itu yang
Nah, jadi literasi saya juga literatur. Akhirnya saya coba mengkombinasikan arsitektur frame A namanya. Ini frame A. Jadi secara arsitektur ini namanya frame A. Orang anak-anak arsitek tahu lah tuh dah. Oh, iya. Frame A itu seperti apa? Frame A itu bentuknya A. Nah, kenapa saya buat konsep bentuk A? Supaya dia menjadi master point suatu wilayah keberadaannya. Contoh, kalau ingat Pandurusung pasti begini. Oh iya betul. Ingat penusung gini. Pas bentuknya au gak? Ah juga. Ciri Nah, khas dia kan. kalau Salam Pandurusung tuh kalau saya foto tuh begini. Oh begini. Logonya pun begini, Bang. Begini bang. Nah, Oh betul. Bentuknya sama. Kok bentuk lebih sama. tim-tim nih. nah. Jadi kita analogikan ini bangunan rusung nih seperti inilah. Jadi lebih mudah dikenal. Nah, secara tampilan dia kan mencolok tuh. Nah, akhirnya kita buat konsep. Saya minta bantu kawan-kawan saya di tata ruang. Waktu itu saya masih di tata ruang. Staf saya Pak Urai itu bantuin dia itu kan arsitek kan, bantu abang saya bilang ini konsepnya saya buatkan gambar pakai tulis tangan gini buatkan AutoCAD-nya 3 dimensi seperti apa saya pengen lihat, dibuatkan sama Urai, dibantu revisi lagi, bantu akhirnya udah jadi. Berarti prosesnya lumayan panjang Lumayan. juga dalam Ini- konsep ini. Ya, ini bukan sekedar langsung jadi buat jadi, enggak, sudah terencana secara konsep, baik secara bentuk bangunan, konstruksinya, tampilannya, kenyamanannya, Tempat duduknya pun. iya semua memang udah di konsep bagaimana nyaman ini. Ini kan konsepnya rumah berlibur, Bah. Iya, Bang. Jadi harus nyaman. Nyaman dan aman. Itu yang nomor satu. Nomor satu itu aman ya, karena ini kan lanting, kata orang ini kan terapung. Nah, dari outset dan insetnya itu sama-sama mengasihkan. Orang nengok dari sana lihatnya asik, kita nengok dari sana pasti. Oh iya Jadi, bang. benar nggak? Ini merupakan satu kesatuan kawan-kawan. Nah, ya. Tengok ke belakang sini, bentuknya A. Mandang ke depan, jembatan Mempawah, juga bentuknya A. Badan ces kata orang muda Mempawah tuh bang. Kata. Kok A ini kan nilainya terbaik Nah, kan. Oh, di analogi kan tuh. Itu kalau dalam kuliah tuh kan nilai A itu the best. Itu udah lah, the best. tinggal tambah plus aja. A plus. Jadi Bang, kalau Kembali ini bang, Ya. kembali kepada Van Rusung. Ini ide konsep yang abang buat ini pada tahun berapa bang? Sehingga terpikir ke memang ini. Dan ini menurut saya, saya dari tahun 96 lahir di sini. Bawa mandang konsepnya ini satu-satunya. mulanya tuh di akhir tahun 2001, Bang. Lama juga ini bang. Ya. Penginapan ini kan udah jalan hampir 2 tahun dari tahun ini. Dari tahun 2021 akhir itu. November lah jatuhnya ya. 21 November itu udah operasional penginapan. Tapi kalau jadinya itu Agustus Agustus 2001 jadinya. Jadi prosesnya sekitar 2 bulan Juli, Juni gitulah. Kami proses tuh mau mendesain segala macam. Berarti lumayan lama juga ya bang. Udah kebanyakan kan mungkin banyak yang nggak tahu kan. Iya, karena memang konsep yang matang ini kan menghasilkan kualitas liburan, kualitas tempat nyantai, kualitas penginapan yang the best lah. Kalau ini dapat semua saya rasakan nih bang. Jadi kalau sebenarnya konsepnya bukan hanya ini gini. Pergi ke Rusung itu bukan pergi nginap, pergi berlibur. Jadi tolong dibedakan konsep menginap dengan berlibur. Kalau nginap itu ada, iya, dia sesaat saja, tidak ada apa yang didapat. Nah ini saya mengajari ya, bisnis yang bagus itu ada kesan berliburnya. Jadi orang, dan yang buat saya heran juga, tamu saya yang dari Pontianak tuh, siapa nama itu udah berapa kali, Bang, selama saya berumah tangga lah, liburan tuh nggak jauh-jauh ke Singkawang, betul nggak Bang? Betul. Singkawang apa pun ada kan? Ada. Pantai ada, main ke laut ada, main ke sungai. Enggak ada kok Singkawang tuh. Main kota ada, main di laut ada, di gunung ada. Gunung ada. Di hutan pun ada. Cuman di Rusung inilah saya pergi berlibur. Cuman di Mempawah ini, di Rusung lah saya pergi berlibur, bukan nginap ya. Iya. Pergi berlibur. Oh, kok ngapa bisa gitu, Kak? Iyalah Bang, kami pergi sini itu memang pergi berlibur.
Kalau pergi nginap banyak tempat penginapan. Betul. Betul Bang, betul. Jadi di sini itu pergi berlibur. Jadi kenapa berulang? Ada kesan nyaman, berlibur, enak, bisa mancing, bisa main sampan, bisa Mau ngumpul berenang pun berenang bisa. Sunset pas tepat nih Bang. Ya, sana jatuhnya nanti. Pas Lah. depan mata, Ya. menikmati senja. Makanya konsepnya family camp tuh. Iya. Jadi memang kekeluargaan. Jadi makanya maksimal 5 orang itu, kalau di bawah 5 orang silakan. Tapi kita menyediakan family itu, Pak. Ya kalau hitungan family itu satu kakak itu kan anak, suami istri atau 3 anak lah. Kan? 3 anak. 5 kan. Nah, itu jadi memang dibuat konsep family camp. Ataupun enggak berkeluarga, ngajak kawan-kawan ngopi-ngopi bareng di malam-malam atau sore menjelang maghrib kan santai sini. Jadi memang dibuat seperti itu sih. Jadi memang berlibur. lebih fresh Bang, lebih fresh banget nih. Ini kan kawan-kawan perlu diingat nih, Van Roosung ini posisinya di atas Sungai Mempawah yang menjadi ikonik betul-betul Mempawah ini. Salah satunya sungai Bang. Ya. Saya tekan. Kita berjalan kemana-mana orang bilang, Sungai Mempawah. Ini tepatnya kawan, Van Roosung ini di atas sungai, permukaan sungai, sehingga betul-betul asik. Jadi kita menikmati Mempawah tuh udah komplit dapat nih Bang. Yep. Ikonik Mempawah, jembatannya. Kalau meskipun kita di Mempawah disebut tol kan, kalau ke Jawa tak ada disebut tol nih. Ya. Ini nengok kerambak, yang Sungai Mempawah dikenal kerambak. Iya, ngacop dari kerambak nih. Kalau nak beli ikan pun tinggal tangga sebelah kan Bang. Betul. Nak mancing, oke kan kawan. Sip semua the best. Ya. Kembali ini Bang, Van Roosung. Ya. Nah, ini ada yang menarik saya ditanyakan nih. Kalau Roosung ini kan terinspirasi dari kata A tadi kata Bang nih. Roosung nih kan berbentuk A. Kalau Van ini apa nih Bang? Ini saya klarifikasi dulu nih. Yang Roosung tuh bukannya A. Apa Bang? Roosung tuh kepanjangan rumah sungai. Jadi Bang Wijek gini, sejarah nama Roosung ini pun bukan dari saya. Ini saya terima kasih kepada mungkin orang Mempawah nih tak tahu Lek Gatot sih kebangetan. Biasa jadi MC. Iya, Lek Gatot kita kan. Gatot pasti kan? Nama istilah. Itu yang memberikan saya nama Roosung. Awalnya saya enggak pakai nama Roosung, Bang. Saya nama istilah barat. Cabin. Cabin tuh kan kayak pondok gitu ya. Tapi disebut pondok. Kalau inilah pengen nak keren kata orang. Keren. Saya ngomong-ngomong di warung kopi kawan di Lek Gatot. Bang, kasih nama Roosung Bang. Apa tuh Lek? Rumah sungai. Aduh cantik benar. Oh, akhirnya saya gandeng Van tuh nama ujung saya kan. Saya kan Desvan kan. Van tuh saya ambil biar ada identitas gitu kan. Jadi Van Roosung tuh ya Van rumah sungai gitu Bang. Nah, itulah kira-kiranya kan. Jadi memang sejarahnya tuh bukan enggak. Artinya nama Roosung tuh ada kontribusi dari kawan-kawan juga sih. Memberikan masukan. Berkat diskusi, berkat Ngander gitu ini kan. Nah, dengan ya dari Ngander tuh lah. Jangan nak lupa Ngander Mempawah ini the best Ngander. Yang positif tapi. Tapi memang budak-budak Mempawah jago semua Ngander nih. Kreatif juga sih kalau saya lihat. Kreatif. Bisnis sebenarnya bisnis tuh harus dikaitkan dengan kreativitas ya, jangan terlalu monoton. Dari dulu saya memang kalau berbisnis ya memang enggak terlalu banyak ngikuti tren orang. Saya enggak mau. Kita buat paten jalur sendiri gitu sendiri. Kalau bisa kita yang pertama gitu kan. Nah, kalau nanti surut ya enggak ada masalah. Karena air sungai pun ada surut. Ada surut. Nah, enggak masalah. Itu fluktuasi lah, nama usaha ada turun naik kan. Tapi memang dari dulu saya berprinsip bisnis itu bisa beda dengan orang lain. Kalaupun mau masuk di jalur yang sama, apa yang harus kita tawarkan? Harus ada menjadi khas. Iya, khas. Takkan pula kita nak jual bakso gak orang sama-sama bakso. Yang dulu orang jual bakso tuh udah banyak pelanggan. Tak mungkin kita bisa rebut kalau kita tak nyaman. Nah, logika analogi sana kan. Bagaimana supaya bisa merebut dia kan? Itu kan kerja keras. Daripada saya kerja keras, saya jalur lain yang orang belum lakukannya kan. Betul. Nah, itu lainnya buatlah konsep. Ini pun istilahnya bisnis terkejut.
memang nggak ada kesana saya tuh. Ini Karena kan dengan cerita Bang tadi itu kan awalnya memang dari hobi yang pengen cari hanya untuk kepentingan pribadi aja. untuk Keluarga. Nggak ada nih jauh memikir saya mau bisnis lagi. Saya ini orang pemerintahan lah. Ya, dipikir nak berpikir swasta pula lagi, yang ini ya tak selesai kerjaan kita di ngurus di pemerintahan kan. Tapi Tuhan lain kan memberikan rezekinya di situ lah. Saya syukuri ya lah. Ini pertanyaan step yang kedua ini. Itu dari sejarah bangun dosa. Ini step ke bisnis ya. Pertanyaan itu sering kali ditanyakan orang tuh. Kenapa? Nah, pertama ini bisnis terkejut, bisnis yang di luar ekspektasi saya dan tidak terencana. Itu ya. Bang, mungkin saya jelaskan sedikit ke kawan-kawan tak tahu terkejut. Terkejut ini sama juga kalau bahasa kita body tiba-tiba enggak di luar ekspektasi kita kan. Tiba-tiba kok bisa gini. Dari hobi menjadikan hasil ya, Bang. Ya, sampai saat ini saya ngisi pun kayak apa gimana? Enggak nyangka gitu. Oh, kok bisa kayak gini? Kita punya ini gitu. Tapi kok bisa jadi bisnis gitu kan. Nah, akhirnya namanya orang nih bangun kan udah jadi. Biasalah di media sosial kita share kan, di Facebook saya, di IG. Banyak pula tanggapan orang kan. Ya, orang nggak tahu nih sebenarnya itu kepentingan pribadi. Nanya lah ini kafe ke, ini rumah makan ke, ini penginapan. Apalah kan. Belum lagi dicampur yang datang nyelonong nih nak pesan kopi. Ada yang nyelonong Bang. Ada. Duduk di mana dah? Maaf Kak, ngapa kami nak pesan kopi? Alah, maaf Kak. Saya bukan jualan kopi nih, saya bilang kan. Maaf ini ini rumah pribadi. Oh, maaf lah Bang. Kayak kafe tempatnya nih. Iya. Saya tak ada nyalakan kakak tuh kan. Konsepnya memang kayak ya kalau dibilang kafe sila ya lah kan. Masuk gitu Bang. Akhirnya saya, wah maaf lah Bang, kata dia. Pak, kata dia, saya kira ini. Ya udahlah, dia tiba-tiba datang, nengok dari sana tuh. Maka saya bilang, dari jembatan tuh. Bisnis tuh memang harus kita pikirkan letak. Tak perlu kita ngomong, kami jualan kopi ini, tak perlu. Cogok kan di tempat yang ikonik, orang tuh, ya apa, penasaran nih. Dari sana, tahu dari mana, Dek? Kami nih Bang, berjalan dari sana, kita tengok bangunan apa. Kafe baru lah nih kan, nyalakan dia gitu Bang. Oh tawa saya kan, saya jelaskan lah ini. Nah artinya gini sebenarnya, bisnis itu harus punya konsep. Nah kita berbicara kedua ya, konsep. Ya akhirnya saya bilang dengan istri, kita bisniskan karena peluangnya menurut saya nih, menurut kedua nih, peluangnya cukup bagus karena responsif orang terhadap apa yang kita share di media sosial itu macam-macam. Tinggal kita mau milih mau jadi apa sekarang. Mau jadi rumah makan, bisa jadikan ini. Tapi karena kami berduanya pegawai ya, isi di keuangan, balik sore terus, kadang-kadang malam kan, di bidang akuntansi. Saya di Badan Penanggung Bencana, tak dan tunggu Kak. Tahu lah Bang Jen kan. Tahu lah Bang Jen. Cair terus. Jadi daripada kita tidak bisa ngurus yang terlalu detail-detail, kita buat yang sederhana ya Bang. Penginapan yang sifatnya booking. Kalau booking otomatis kan kita udah merencanakan nih. Kalau orang booking Sabtu ini, misalnya saya tidak bisa, saya bisa alihkan ke keluarga yang lain untuk ngurusnya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Mengikat langsung. Iya, kami bisnis keluarga sih. Jadi ada saya libatkan adik saya, kita bantu kalau saya tidak sempat. Jadi tidak ada yang terganggu sih, jalan-jalan. Nah, itulah kira-kiranya. Dan saya pun dengan pelanggan pun diusahakan tidak terlalu gimana ya, kaku menanda. Kadang-kadang Bang bisa dah agak molor-molor dikit. Bisa Kak, seandainya kalau tamu kami tidak ada hari ini, silakan mau sejam 2 jam agak molor. Kalau ada kan susah juga. Karena profesional juga. Ya, karena kita punya space waktu 1 jam dari jam 12 check out tamu yang lama ke tamu yang baru itu kan 1 jam. Jam 1 mereka sudah check in yang tamu baru. Otomatis dari jam 12 ke jam 1 inilah kami bersihkan nih. Nah, kalau tidak ada tamu sih enggak. Saya
Dah saya bilang, kami ini bisnis bukan nggak bisnis punya. Cuma di hotel tuh dah tak bisa. Kok udah sampai waktu selesai dah. Kalau enggak nambah duit kan. Nambah duit. Kita kadang-kadang ada juga mau nambah duit kalau memang sampai setengah hari. Ya berapa lah Pak? Nego-nego lah. Itu ngomong basic-basic selesai. Benar, kami itu enggak terlalu gimana ya. Dengan istri itu yang penting ini bisa dipelihara dengan duit itu gitu kan, pemeliharaannya ada gitu ya sih Bang. Yang kenangan yang paling abang ingat lah dalam membangun rusung ini, fund rusung ini apa Bang? Biasa kalau kita hal yang menurut kita ikonik, menurut kita asik dengan hobi kita, pasti kan ada sesuatu yang betul-betul membekas ke diri gitu. Oke. Nah, kok itu tak jadi gitu kan? Oh, bukan hanya positifnya, negatifnya ya. Dari segi negatif dulu ya. Negatifnya saya pembangunan rusung nih, alhamdulillah ya, belum. Artinya apa yang saya inginkan tuh terwujud gitu ya. Kendalanya di awal ya sih, karena kan baru ya. Kita mau coba di bisnis penginapan yang konsepnya berbeda dengan orang lain. Pasti banyak kekurangan sana sini. Pertama mengatur jadwal, kemudian konsepnya tuh apakah bisa diterima orang gitu kan? Itu masih ada keraguan-keraguan itu. Nah, tapi saya punya keyakinan gini, sepanjang kita berbeda dengan konsep berbeda dengan orang lain, pasti orang pengen mencoba. Terlepas dia mengulang dan tidak, itu urusan belakangan. Nah, step kedua dari kelanjutan saya cerita nih, yang saya membanggakan, yang dari keraguan-raguan terjadi tidak ragu, satu orang customer saya tuh, konsumen saya tuh, tamu saya tidak menyebut, saya nyebutnya tamu rusung. Nah, kami nyebutnya tamu ya. Siapa yang nginap namanya tamu. Karena kita konsepnya rumah rusung. Jadi bukan nyebutnya customer atau apa, enggak, tamu. Ya, biar lebih keakrabannya dapat. Iya, tamu. Jadi nyebutnya tamu rusung itu yang saya sangat antusias dalam berbisnis ini berulang Bang. Satu orang tamu saya tuh bisa sampai 5 kali. Artinya, satu ya. Saya tanya, kenapa Kak? Pertama, cari ketenangan. Sangat tenang kok, udah mulai dari habis maghrib sampai ke malam tuh. Kami tak dapatkan di kota. Rupanya kehidupan sungai itu seperti ini. Saya bilang, Kak, kenapa kami tidak mengganti air PDAM? Itu kan air sungai, teman saya filter kan. Supaya kita bisa merasakan sungai. Bau sungai, bau ikan mati. Tak kita tutup-tutupi. Menyatu dengan alam. Nah, ya. Itu kan tak didapat di kota Bang. Iya betul. Tak ada. Di kota ya, di hotel ya itulah. Ada bau Bang, bau bukan bau sungai, bau kapur. Jadi kita apa adanya lah harus kan, ya inilah rumah sungai. Saya bilang kan kita menggunakan air sungai. Saya bakal aja lah, enggak situ tutupi harus enggak. Karena biar bisa merasakan inilah kehidupan sungai dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah inilah sungai. Jadi yang kami tawarkan tuh konsep sungai, rumah rusung ya itu tadi berlibur tadi. Jadi semua dapat, dari view dapat, dari sensasi vibe ya, istilah bahasa keren anak vibes ya. Waduh, nyang. Vibes-nya itu yang kita cari Bang. Jadi oh begitu ya Kak. Ya Kak. Iya Bang, kami kalau hanya nginap ngapain di sini? Banyak penginapan yang bagus-bagus kata dia kan. Enggak kan. Nah, kedua berulang itu yang jadi optimis saya sama istri. Bahkan bukan orang luar, orang Mempawah sendiri ada sampai 7 hari, 5 hari. Ada hanya untuk melepas lelah. Ada teman-teman Polri kita, teman-teman polisi Mempawah kita. Nongkrong namanya 3 hari. Ini kan rumah di sini kok. Jadi saya bingung juga. Mereka tuh apa sih maunya gitu kan. Ternyata di mereka manusia tuh punya rasa pengen tenang. Iya Bang. Kan capek dengan aktivitas, dengan dihadapkan dengan sungai, tenang. Nak mancing pun sedap. Silakan. Dan Mempawah pun sungai dikenal dengan banyak udang kan, banyak kambak. Jadi itu yang mereka
setelah saya tahu konsep seperti itu, maka saya lengkapilah dengan fasilitas itu, termasuk sampan. Free itu sampan. Oh, sampannya free. Free. Silakan dipakai. Dan konsep abang ini ada satu lagi unik menurut saya di Nampan Rusung ini, bang, yaitu kawan-kawan betul-betul menggunakan smart teknologi. Oke. Ya, ini kalau malam tuh saya kan biasa berapa kali ke sini kan sama abang kan kemarin kan, betul ngidupkan lampu udah pakai Google lah, teng. Itu gimana tuh bang? Oh, siap. Untuk mengedukasi atau apa itu bang? Gini, ini dibalik karena saya senang juga teknologi ya, selain adventure, hobi traveling, teknologi itu bagian dari saya senangi gitu ya. Dari dulu memang saya senang komputer, pokok gadget saya senang teknologi. Nah, penggunaan tidak apa-apa saya sebut ya merek ya. Penggunaan aplikasi Home Google ini udah saya lakukan di rumah udah tahun. Di rumah saya itu udah smart home dah. Jadi semua TV, AC, lampu itu menghidupannya pakai voice, pakai suara. Jadi, nah itu saya terapkan di sini bang. Jadi otak prosesornya di rumah. Ini saya cuma mengelingkan saja. Jadi perangkat-perangkat lampu-lampu ini udah smart. Saya beli lampu merek tertentu yang bisa WiFi, koneksi dengan internet, ada aplikasinya, tinggal dikonekkan dengan yang di rumah tuh. Google Home saya itu di rumah ada 2, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Prosesnya di rumah. Jadi ini cuma aplikatifnya di sini. Nah kalau memang awalnya ini jadi penginapan, lebih canggih lagi bang. Jauh lagi bang tanya. Mungkin memang dari pintu sana nggak mau buka pintu Rusung. Kalau memang tapi kan bisa diterapkan kemudian bisa nanti. Soalnya kalau ke depan kita mengubah konsep Rusung bisa terjadi. Menjadi rumah pintar untuk membawa lah. Bisa. Dan ini jadi orang belajar kan bisa langsung ke Van Rusung selain menjadi tempat Iya. penginapan dan tempat bersantai kan. Iya. Awalnya kemarin pengen saya pindahkan Google Home tuh yang satu. Cuman kan yang satu bahasa Inggris bang. Nggak semua tamu kita bisa cakap itu kan. Iya. Ada kawan saya yang jago bahasa Inggris nih bang. Nah bang Kudu, dia jago pendekar ya. Jadi repot nanti. Sebenarnya nyaman tamu tuh, misalnya dia datang, oke Rusung hidupkan TV, hidup TV-nya nih. Jadi kayak dia rumah dia sendiri. Jadi sebenarnya konsep itu Rusung tuh kayak rumah sendiri sih. Jadi enggak kaku kayak di hotel. Ini bang, saya mau tanya lagi nih berkenaan tentang Rusung ini. Memang selain family untuk kumpulnya keluarga, tempat bersantai, ini tempat apa gitu bang? Biasa kawan-kawan yang biasa yang sering pakai itu ya. Biar kawan-kawan tahu. Oke. Kalau mau ke Rusung ini kan? Kalau kami tuh tidak buka hanya untuk pergi nongkrong foto ya. Jadi agak susah untuk menilai nilai ekonomisnya. Misalnya kayak ini bang, boleh ada kami tidak nginap, tapi hanya foto-foto, bayarnya berapa lah? Nah itu angkat tangan saya. Karena menilai itu subjektif. Bagi saya itu udah masuk hitungan saya. Bagi tamu itu enggak, mungkin kemahalan. Nah kan, kalau masa cuma nginap ya bu, cuma foto-foto sekian kan ribet bang. Jadi kami tidak membuka itu untuk separuh, hanya untuk misalnya foto-foto lah. Atau numpang makan dia boleh lah bang, cuma numpang makan ya di sini ada. Tapi memang sedap bang, kalau makan tuh di atas sungai memang padu. Saya tuh bukan tak mau mengasih harga tuh bagaimana, jangan sampai kita merugikan orang lah. Saya tidak mau. Jadi akhirnya kita tegaskan bahwa ini penginapan, tetap ini saya list harga ya, boleh, tak masalah bang, santai gitu. Kalau penginapan tuh kan nginap anggaplah masuk jam 1 siang ya, check outnya jam 12 besoknya. Itu untuk 5 orang ya, 5 orang dewasa. Apabila ada anak-anak, kita masih berikan anak-anak dari 5 ya jadi 7 lah orang gitu kan. Kalau mau masih kecil-kecil masih bisa kita naikkan lah, lihat beratnya orang, masih kondisi. Saya pun enggak terlalu ini ya masalah itu. Nah, silakan kalau dia mau pakai setengah hari, tetap harganya segitu bang. Jadi ndak apa istilahnya kata orang ya, biar ndak
Nggak ngecewakan orang gitu bang. Jadi orang betul-betul juga dapat merasakan Iya, fundraising ini. jadi memang benar-benar kita ya penginapan lah gitu, penginapan yang berlibur gitu kan. Jadi enggak kita pakai separuh harga hanya untuk enggak. Tapi memang top chair bang. Pasar dekat, kurang lebih tak sampai Ya. 5 menit. Ya. Ya kemenangan Rusung itu kan ini udah masuk ke tengah kota. Tengah kota banget nih bang. Nah, tengah kota. Jadi memang itulah keuntungannya kalau mau belanja. Kita kan sediakan kompor tuh. Gas 3 kilo lah, pakailah. Nah, semampu-mampunya. Nah, kalau nak masak, belanja ya di Kota Mempawah. Nah, yang saya senang nih bang, sebenarnya nih bang. Apa itu bang? Intinya Rusung ini, dari hati kecil saya, sebenarnya bagaimana sungai ini ya. Nah, ini ya, yang benar-benar trigger bagi saya tuh, bagaimana sungai Mempawah ini menjadikan ikon Kota Mempawah dan bisa meningkatkan perekonomian. Dalam hati kecil saya ini memberikan contoh ya, bah, bahwa pengelolaan sungai ini macam-macam. Pengelolaan sungai ini kalau betul-betul dikelola Iya, dengan baik. ya itu intinya. Karena dulu sebelum di Badan Penanggulangan Bencana saya kan lama di tata ruang ya, bidang tata ruang di Dinas PU. Itu kami berbicara masa perencanaan. Bicara masa perencanaan masalah tata ruang. Mau dibuat apa sih? Kabupaten Mempawah. Nah, iya. Apalagi di tempat saya, khusus di Mempawah, apa sih mau kita buat kan? Nah, itu selalu kami diskusikan sama kawan-kawan tata ruang. Sungai ini mau dibuat apa sih? Nah, sebagai contoh mungkin lah ya, ini daerah hobi, memberikan contoh bahwa mudah-mudahan bisa diterima orang bahwa ada konsep berbeda lah pengelolaan sungai itu. Banyak sih mau dikreasikan. Nah, satu lagi, yang kedua, Rusung ini bisa meningkatkan multiplier effect dari segi ekonomi. Gini contohnya, rata-rata hampir dari 100 ya kita hitung-hitungannya. Mungkin 70% itu pemancing. Oh ya, pemancing. Yang datang ke Rusung. Sisanya yang suka-suka. Dan suka-suka pun berulang. Bukan hobi pemancing, tapi dia suka ke sungai. Nah, dari 70% ini ya, kalau kita dia perekonomian terkait pemancingan ini berputar bang. Kalau saya mau tangkap semua selesai. Contoh, penginapan saya kelola, sampan saya kelola, umpan saya kelola, makan minumnya saya kelola, selesai. Tapi saya tak mau kayak gitu. Tak mau saya rangkup semua. Nanti pening kepala seorang enggak? Satu, kedua kita kasih bagi rezeki. Bagi rezeki itu lebih baik. Saya lebih senang ya bisnis itu sama-sama. Oke, saya menyediakan penginapan, sampan silakan, kafe silakan. Maunya kayak gitu bang sebenarnya. Rusung ini sebagai trigger untuk multiplier yang lain gitu bang. Akhirnya muncullah ini. Itu harapan saya ke sana sebenarnya. Iya bang. Sekaligus saya dapat terkesan satu, kata abang berkenaan tentang sungai Kabupaten Mempawah tadi kan, yang kita memang digarisi dengan sungai yang begitu indah ini kan. Betul. Jika kita manfaatkan dengan baik, menjaga kebersihannya bersama-sama, tidak mengotori sungai, tidak mencemari sungai, sehingga betul-betul sungai pun menjadi sahabat yang akan memberikan nilai ekonomis, memberikan rasa nyaman untuk kita. Betul bang. Jadi ya itulah tadi, sungai ini kan kehidupan. Saya ini kan orang planologi ya, orang yang basicnya merencanakan kota. Jadi sejarah kota di Kalbar khususnya, di Kalbar ya, bukan hanya di Mempawah, itu bermulanya dari sungai. Coba tanya, cari keraton-keraton di Kalbar nih. Semua dekat sungai bang? Iya, karena moda transportasi waktu itu sungai. Dan satu lagi yang buat saya pengen membawa ini bagus, sungai ini jadi beranda depan bang, bukan beranda belakang. Oh yes. Karena hari ini banyak orang tuh jadikan sungai ini model tempat beranda belakang, dapur ya. Pembuangan, dapur. Padahal ini menjadi ikonik pengelolaan. Mengubah mindset itu sebenarnya. Rusung tuh maunya itu. Saya pengen mengubah itu gitu. Insya Allah lah. Kalau dikelola ya udahlah. Ini contohnya. Iya. Contoh, bukti nyata saya udah menerapkan ini. Bukan sekedar omong kosong. Enggak. Ya dari mana udah datang. Yang dari Bali pernah bang. Nginap ke sini bang? Iya. Bali internasional lah nih. Nasional lah. Bali. Malah dia tuh ngelola restoran di Bali. Saya terkesan dengan Pak Despan. Saya ini orang Bali. Saya punya bisnis restoran Bali. Saya ini koki.
Ya saya tahu lah pariwisata Bali bagaimana kan. Kalau dibandingkan Bali jauh lah gitu kan. Tapi dia ngomong kayak gitu. Artinya peluangnya bagus. Tinggal bagaimana kan. Banyaklah cerita yang memang ya harapan sih saya kesana Bang Miji. Menjadi inspirasi jadi masyarakat Kabupaten Mempawah mengelola sungai, menjadikan sungai menjadi sahabat yang terbaik. Ya. Sehingga memang menyentuh, menjaga sungai ini menjadi milik bersama, bukan lagi punya perorangan. Sehingga memang kita betul-betul bisa menjaga ini. Kalau hari ini kan memang sebagian Bang saya temukan orang buang sampah sembarangan di sungai. Itu yang agak masih belum jalan. Perlu pendidikan bersama lah kita lakukan. Ya betul. Itu salah satu pengelolaan sungai yang kita agak sulit kan karena edukasi kita belum sampai ke sana mungkin ya, pemahaman masyarakat. Logika sederhananya lah, dosa kita ajarkan ya. Sungai Mempawah ini apapun kita pakai. PDAM kita pakai untuk mandi. Akan anak kita kotori. Itu logika sederhana lah. Ngotori diri kita sendiri. Itulah Bang. Nah, kalau kita berpikir seperti itu kan harus kita jaga Bang. Kecuali kita tagih pakai sungai. Mungkin lain ini ya, lain cerita lah kan. Kami pakai beli ini tapi udahlah buang-buang. Kita masih nggak mandi. Jadi memang harus inilah kita pedulilah. Dan yang buat saya bilang tidak semua kota-kota di Indonesia ada sungainya loh. Kota ya, berbicara kota. Kita harus patut kita syukuri Mempawah nih. Punya kota dilintasi sungai. Tinggal kita ya. Nah, kita mau atau tidak memanfaatkan dengan baik dan bernilai ekonomis. Ya, gitu Bang. Betul Bang. Bang, boleh sampaikan juga ke kawan-kawan channel Ngander ini, MPW Kreatif, untuk lokasi tempat kita di Rusung. Rusung ini di mana, sehingga kawan-kawan kalau ingin nginap, ingin tahu di sini belajar dengan abang atau diskusi, itu boleh jelaskan Bang. Medsos. Siap. Jadi Fun Rusung ini, Fun Rumah Sungai ini lokasinya di Jalan Bawal Mempawah. Kalau agak kesulitan tuh titik base-nya itu kita kenal Pasar Mempawah lah dari masuknya itu. Nah, dari pasar tradisional Mempawah terus ya ada mentok dah ke sungai itu dah Fun Rusung. Kemudian kalau memang ragu ya ketik ya di Google tuh Fun Rusung sudah ada lokasinya. Dan kemudian dari review Google Business saya kan masuk juga kalau Google Business itu ternyata ulasan orang-orang itu positifnya 5 bintang. 5 bintang. Paling kecil 3. Paling banyak 5 dan 6. 5 lah. 3 itu paling kecil. Artinya mereka puas dengan pelayanan Fun Rusung sama ini. Kemudian konsepnya mereka bisa terima. Apa yang saya tawarkan tuh kena di hati. Dan rata-rata saya baca komen di Google Business saya itu positif nilainya. Bang ini terima kasih sudah ini. Dan saya juga ngasihkan template note di dinding saya itu. Silakan ditulis. Nilainya positif semua tuh. Bisa dicek lah nanti kawan-kawannya. Yang berbentuk pohon, saya lihat. Pohon, iya. Itu tamu-tamu saya memberikan input. Terserah lah apa. Mau negatif pun enggak masalah. Artinya bukan berarti negatif atau negatif positif, negatif itu membuat kita tidak, itu sebenarnya malah itu membuat kita lebih bangkit. Kekurangan Rusung itu harus kita perbaiki. Dunia itu tidak ada pula sempurna. Ada Bang. Jadi itu kita belajar dari orang. Bisnis itu kan belajar sebenarnya. Bang. Yang kurang kita perbaiki. Kalau kita tahu kita bagus tuh tidak mungkin lah. Kita punya kaulah dunia ini. Hanya kaulah dunia selesai lah kan. Yang penting itu kan menilai itu kan orang lain yang menilai, bukan kita. Oh kurangi ya benar nanti misalnya kayak Bang dia ngasih 5 enggak perlu saya sebutkan namanya dia ngasih 5 di Google tapi ada catatan notnya cuman Bang airnya masih kuning pakai air sungai saya terima betul Kak ini karena pertama saya menggunakan sungai sebagai ini kedua kami perbaiki akhirnya saya pasang filter jadi enggak ada yang harus kita takuti itu nilai positif sih sebenarnya. Boleh sebagai penutup Bang kasih motivasi lah untuk kami. Oh iya, benar. Medsos kita untuk Rusung itu ada 2. Pertama IG, Instagram itu Fun Rusung kecil semua tulisannya. Yang kedua Facebook,
Fun Rusung juga. Jadi 2 itu yang kita mainkan. Berarti Kemudian Instagram dengan sama Facebook. Sama Google Business tadi saya tuh. Silakan masuk di Google Business tuh. Kemudian sistem pemesanan kita itu sistem booking karena kita cuma satu, only one, hanya satu saja lokasinya. Jadi perlu kita atur jadwal. Kan ini sistemnya sistem atur jadwal, Bang. Jadi jangan sampai begini. Nah, uniknya kami itu tidak ada istilah menggugurkan kecuali hari H. Misalnya Bang nih, Bang Miji. Bang, Rusung hari Sabtu masuk dah. Kosong enggak? Kosong, silakan Bang booking. Bang Miji transfer ke saya. Saya terima lah gitu. Hari ini saya keep tuh. Sabtu Bang Miji nih di Google saya tuh. Nanti di rumah tuh udah meke tuh. Bang Miji nanti tanggal sekian ini ya. Jadi saya diingatkan dengan sistem Rusung itu. Nah, kalau saya lupa dia menjerit tuh di rumah tuh. Bang Miji di jam sekian ini dia pesan paket sekian. Jadi saya mainkan teknologi itu di rumah. Jadi nanti akhirnya oh iya. Nah, seandainya Bang Miji tidak bisa hadir di tapi hari Sabtu tuh. Konfirmasinya -1. -1. Tidak batal Bang, sampai kapan Bang Abang saya tetap terima. Coba hotel yang lain. Wah, kita mau tahu kita nak sibuk ke, kita nak tabrak foto. Yang penting nggak -1 ya. Jangan dari H. Itu wajar dong, enggak mungkin karena saya udah mengcancel yang lain Bang. Jadi itu yang saya jadi nilai plusnya Rusung, kita enggak ada istilah batal. Mereschedule ulang. Sampai kapan pun. YouTube sama enggak Bang? YouTube kita enggak. Oh enggak. Karena yang YouTube tuh YouTube suka-suka pribadi. belum ke sana ya. Ya, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tapi bisa juga dijawab kalau kondisinya memungkinkan gini. Rusung itu tidak sekedar kita punya duit ya. Mungkin kalau punya duit bisa 1, 2, 3 mungkin. Tapi menurut saya Rusung itu dibangun dengan konsep sebenarnya. Banyak orang Bang, banyak uang, tapi tidak bisa membuat Rusung. Ngerti maksud saya? Vibe. Jiwa. Nah, kalau hanya sekedar bisnis, 1, 2, 3 selesai. Cuman bagaimana Rusung itu punya konsep, Bah. Dia betul-betul menjadi khas betul-betul. Nah, maka kawan-kawan saya waktu di kopi, Despan buat Rusung nih. Dibuatnya sengaja memang satu biar ikonik. Ya itulah Despan, itulah Rusung. Tidak ada yang lain. Ingat Rusung, ingat Bang Despan, satu-satu nih bawah. Nah, kalau orang buat, berarti kan nomor 2. Tidak masalah. Saya lebih senang kok. Tidak ada pula saya bilang, wah itu enggak. Rezeki dari atur masing-masing kok. Aman. Berarti memang menjadi khas betul-betul kalau ini dibuat satu ya Bang. Satu itu. Karena, satu lagi. Mengutamakan privasi. Nah ini lupa. Masih panjang kan kita nih Mas? Santai. Kita kan yang ngasih nih Bang. Privasi dalam arti gini ya Bang. Kalau kita nginep di hotel lain, maaf nih, yang non muslim enggak masalah pakaian. Kok yang muslim? Kalau udah masuk ke rumah, kita tahu lah istri abang macam mana kok di rumah. Tidak usah saya sebutkan ya. Tak mungkin pula nak pakai kerudung terus. Takkan pula nak pakai baju-baju panjang terus. Tentulah pengen celana pendek, santai. Nah, kalau saya buat terlalu berdepetan kan tidak dapat tuh Bang. Alah, nak keluar pakai kerudung lo saya. Oh, lah ngandeng ngopi. Alah pakai celana pendek lo. Tapi kalau udah privasi kayak gini cuma satu-satunya ini, dia nggak mikir, kita keluarga kan ini masuk orang. Itu Bang. Maka saya bilang orang punya uang belum tentu berpikir bisnis seperti itu. Itu yang buat saya. Ini bisnis jiwa sebenarnya. Mengakomodir kesenangan orang dan menjaga privasi orang. Iyalah. Itu yang paling mahal. Oh iyalah. Banget tuh Bang. Ini udah di tengah sungai, dengan dia ya berkumpul, nggak ada orang lain. Kan enak. Nggak sungkan apa. Nah, itu. Kalaupun mau buat di posisi agak jauh Bang. Cuman kan perlu duit lagi. Oh yes. Keamanan segala macam. Jadi banyak sih.
banyak yang alasan-alasan alasan yang memang siapa sih nggak mau saya. Cuman secara konsep tuh memang harus betul-betul, jangan sampai bisnis ini lalu jadi bumerang bagi kita. Karena terus terang kami nggak punya pegawai yang bisa 24 jam menjaga. Saya ngandalkan CCTV di sini. Nah, pengawasan CCTV. Jadi Rusung ini semua teknologi dah dimainkan. Udah, ngandalkan itu ya. Smartnya mempawah lah Bang. Contohnya teknologi itu membantu saya ya. Saya ini dua-duanya pegawai. Jam 7.30 udah harus hafal Bang. Belum jam 7.30 tuh ngurus anak. Sarapan segala macam. Bila nak ngurus Rusung? Gana-gana nak matikan lampu. Ya, Betul. bangun tidur, celik, kejar pakai motor 1 kilo dari rumah. Hanya nak matikan lampu. Kan kerjaan gila. Kenapa enggak gunakan teknologi? Bangun. Dan ini pun udah masanya Oh teknologi. iya, bangun tak perlu saya bangun. Pas duduk masih gini-gini. Oke, Van Rusung. Oke Google, selamat pagi. Tuh mati semua. AC mati semua. Hanya gini ya saya. Oke Google, selamat pagi. Selamat pagi Despan. Jalanan di kota Mempawah tidak macet. Cuaca hari ini cerah. Dia memberikan komunikasi. Itu di rumah saya connect-nya di sini. Jadi sana tuh dia ngomong, misalnya selamat pagi Google, pagi Despan, dia bilang nama saya kan. Jalanan ini ke kantor tidak macet, ini cuaca cerah dengan kondisi ini. Kemudian ada paket Rusung nginap hari ini tanggal ini. Ada yang mengingat. Iya, gitu. Itulah teknologi. Kelebihan teknologi. Jadi kawan-kawan jangan gaptek. Hidup tuh mudah dengan teknologi. Saya lah merasakan. Nggak perlu saya, alah belum matikan lampu. Bentar lagi nak apel tagih kantor. Nah bila kita ngurus Rusung? Udah manfaatkan teknologi dan era kita era teknologi. Keamanan nggak perlu 24 kita semua. CCTV ya mainkan. Bisa memantau. Bisa Dunia ini memantau. kecil. Insya Allah sih aman. Sejempol ya Bang. Takkan pula dia masih kan berani sih nekat-nekat benar dah. Semua terekam dah. Janganlah, itu kan jokan balik. Tapi tidak-tidaknya udah kita preventif lah kan. Itulah aja. Budget saya enggak terlalu banyak ngurus pegawai. Kami gaji itu ya apa gaji tak ada pegawai. Ya bisnis yang menyenangkan, menggunakan teknologi yang mempermudah bisnis. Itulah kawan-kawan ngander hari ini sama Bang Despan. Enak sekali dan banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan tentang konsep dalam berusaha, konsep dalam berbisnis, dan konsep dalam menyesuaikan dengan keinginan kita. Ya. Sebenarnya pingin menggali lebih dalam diskusi sama Abang, ngander sama Abang hari ini. Cuman keterbatasan waktu kita. Ya, oke. Kawan-kawan tetap selalu ikuti di channel ini dan kita temukan cerita-cerita unik di setiap orang-orang yang hebat yang ada di sekeliling kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rusung. Salam Rusung.